الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وبه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. صدق الله العظيم. Hamba Allah Muhammad rahimakumullah. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Allah sayang dan cinta kepada hambanya yang taat, yang selalu beribadah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Khutbah kita kali ini kita beri topik bahasan yaitu menjaga amanah. Satu di antara karakter ataupun sifat Nabi adalah amanah. Di dalam Al-Quran kita temukan kata-kata amanah dari berbagai bentuk perubahan katanya 21 kali. Satu dalam bentuk fi'il madhi, dua dalam bentuk 6 dalam bentuk isim, kemudian 14 dalam bentuk sifat musyabahah. Amanah itu awal katanya atau terambil daripada fi'il madhinya amuna. Kemudian ada yang mirip dengan itu amina. Kemudian amanah. Akar katanya sama, tapi kalau kita pahami maknanya berbeda. Amuna itu artinya adalah amanah. Amuna ya'munu amanah. Kemudian amina. Amina artinya adalah aman. Kemudian amanah artinya beriman. Akar katanya sama tapi maknanya berbeda. Kita pahami di sini yang topik bahasan kita adalah tentang amanah. Apa itu amanah? Amanah adalah kullu haqqin lazimaka ada'uhu wa hifzuhu. Setiap hak yang wajib ditunaikan dan dipelihara. Segala ketentuan-ketentuan yang dipercayakan kepada kita, kita harus bertanggung jawab untuk menjalankannya. Hamba Allah, kalau begitu segala yang Allah titipkan ataupun yang dititipkan oleh orang lain kepada kita adalah tanggung jawab kita untuk menjalankannya. Apa kiat menjalankannya?
harus didorong dengan kata yang sama, yaitu iman. Yang akan bisa menjalankan amanah Allah adalah iman. Orang yang beriman, insya Allah amanah akan jalan. Kalau orang tidak beriman, jangan dipercayai dia akan mampu menjalankan amanah. Orang yang beriman menjalankan amanah, pasti dia akan menjadi aman. Orang tidak beriman menjalankan amanah, belum tentu dia akan aman, karena belum tentu sempurna amanah yang dia jalankan. Karena itu, perkuat iman. Semoga amanah yang Allah titipkan untuk kita jalan dengan baik, insya Allah akan menjadi aman. Aman dunia, aman akhirat. Hamba Allah yang rahimakumullah, inilah sifat yang dimiliki, satu di antara sifat wajib itu adalah amanah. Kenapa dikatakan amanah itu bisa membawa orang menjadi aman? Kalau kita baca sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sakit hatinya para pemimpin Quraisy ingin membunuh beliau. Mereka sepakat untuk membunuh Nabi. Tapi mereka mempunyai harta yang banyak, harta yang berharga. Yang dalam pendapat mereka, kafir surga sewaktu itu, orang yang mampu menjalankan amanah itu hanya Nabi Muhammad. Mereka berminat akan membunuh, tapi karena dia ada harta yang harus dititipkan, sementara yang dia percayai selama ini diakui oleh siapapun, yang bisa menjaga amanah hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Semula mereka berniat untuk membunuh Nabi, akhirnya tidak jadi mereka yang membunuh Nabi. Aman. Hamba Allah rahimakumullah, inilah yang dimiliki karakter oleh seorang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan dia setelah jadi Nabi, sebelum jadi Nabi pun dia sudah amanah. Beliau diamanahi oleh pamannya Abu Talib. Dia jalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian dipercayakan pula oleh Sayyidah Khadijah untuk menjual barang dagangannya. Dia jalankan dengan sebaik-baiknya. Sehingga harta Khadijah itu berkembang dengan pesat. Sebagian sejarah mengungkapkan 2/3 bumi Mekah itu dulunya adalah hartanya Khadijah. Karena amanahnya Rasul, akhirnya nikah dengan Siti Khadijah. Sejarah mencatat lebih kurang 26 tahun Rasul itu membawa dagangan. Apa yang dia lakukan? Harta menjadi berkembang. Hamba Allah rahimakumullah, tidak ada cara lain kalau kita ingin tenang hidup, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, adalah dengan menjalankan amanah yang sudah dititipkan kepada kita. Hamba Allah rahimakumullah, apa saja amanah itu yang harus kita tunaikan? Pertama adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah perintahkan kepada orang beriman, hai orang beriman, jangan kamu berkhianat kepada Allah dan Rasulnya.
Dan jangan pula kamu berkhianat apa-apa yang sudah diamanahkan kepadamu, sementara kamu adalah tahu tentang itu. Kalau kita lihat ayat ini, amanah itu setidaknya ada 3 amanah dari Allah. Apa amanah dari Allah? Adalah menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah Allah wajibkan untuk kita, meninggalkan segala apa yang dilarang untuk kita. Itu adalah amanah. Beriman kepada Allah amanah. Lakukan ibadah kepada Allah amanah. Salat, puasa, zakat dan lain-lain itu amanah yang Allah titipkan. Kemudian juga amanah dari Rasul apa? Menjalankan sunnahnya, meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Begitu juga amanah yang dititipkan kepada kita oleh orang lain, bisa saja secara pribadi ataupun secara berjamaah. Hamba Allah rahimakumullah. Contoh, seseorang yang menitipkan kepada kita harta benda, wajib kita tunaikan dengan sebaik-baik, wajib kita pelihara. Orang mempercayakan kepada kita melakukan sesuatu, wajib dipelihara. Kalau kita tidak pandai menjaga, memeliharanya, habis kepercayaan orang kepada kita. Sekali kita berlaku khianat, seumur hidup orang tidak percaya. Sekali kita bohong, selama-lamanya orang tidak percaya. Kita lihat hari ini terjadi krisis di negara kita ini. Krisis kepercayaan. Kenapa terjadi krisis kepercayaan? Karena tidak amanah. Banyak melakukan pengkhianatan, penyelewengan. Kepercayaan dari masyarakat kita sia-siakan. Akibatnya orang tidak percaya. Kok terlalu sulit kita mencari pemimpin? Bukan sulit, tapi rasa percaya itu tidak lagi. Karena sering dibohongi, sering dikhianati. Yang lebih aneh lagi, ditunjuk sebagai pemimpin, sujud syukur duluan. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang terbayang kalau orang sujud syukur? Itu pasti adalah faedah-faedah, manfaat-manfaat, keuntungan yang akan didapat. Doa syukur karena sudah lulus, karena sudah diterima. Di baliknya apa? Ini adalah semacam ladang lahan. Tidakkah pernah kita membaca bagaimana sejarahnya Umar bin Abdul Aziz? Waktu beliau ditunjuk menjadi khalifah, dia menangis tersadu-sadu. Dan dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah yang luar biasa. Tapi dia tidak bisa mengelak. Karena orang menunjuk dia. Pergi dia ke tempat musala di rumahnya. Sujud bermunajat. Salat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang juga dijalankan ini, terima ini, minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan sujud syukur, tapi sujud mohon bimbingan Allah. Sewaktu dia memegang jabatan khalifah itu, istrinya adalah Fatimah, anak khalifah sebelumnya, yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Di badannya bergantungan emas, intan, berlian. Tanya oleh Umar bin Abdul Aziz, Fatimah, mana yang lebih kamu cintai? Saya sebagai suamimu atau harta benda yang kamu pakai ini?
Ya Fatimah, tentu engkau wahai junjunganku. Kalau begitu, ayo buka kalung, buka emas intan berlian yang kamu pakai ini. Dengan senang kerelaan hati dibukanya. Kemudian diserahkan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk negara, untuk membantu orang lain, untuk kebutuhan bersama. Umar bin Abdul Aziz suatu ketika pernah istrinya memasak yang luar dari biasanya, luar dari jadwal makan biasanya. Dipanggil suaminya, ayo mari kita makan bersama. Rupanya Fatimah sudah menyiapkan hidangan yang istimewa untuk suaminya. Lalu dia tanya, Fatimah, ini hidangan ini memang enak, uangnya di mana didapati? Saya kan tidak pernah ngasih. Jawab Fatimah, ini adalah hasil saya tabungkan, saya sisihkan sebahagiannya belanja harian itu untuk kita makan bersama malam ini. Besok dia pergi ke bendahara negara, tolong potong gaji saya sebanyak yang dipotong oleh istri saya untuk melakukan begadang itu. Sehingga pada zamannya yang paling miskin adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sementara rakyatnya kaya raya. Ingin mengeluarkan zakat, tidak ada yang bisa menerima. Mengeluarkan zakat, tolong terima zakat saya. Jawab si B, saya juga mengeluarkan zakat, untuk siapa saya kasih? Susah sama siapa dikasihkan zakat itu, karena semuanya bayar zakat. Ekonominya mapan. Penjara dibangun, tapi tidak ada yang masuk penjara. Kenapa tidak ada masuk penjara? Sebabnya karena memang tidak ada orang berbuat jahat. Tindakan kriminal tidak ada. Kenapa? Karena ekonominya mapan. Ekonomi kalau sudah mapan, penjara akan sepi. Tapi kalau ekonomi murah-marit, penjara semakin berdesakan penghuninya. Indikator daripada makmurnya rakyat itu ataupun sengsaranya rakyat, lihat saja penjaranya. Karena memang akan terlaku tindakan kriminal itu, penyebabnya adalah diantaranya karena ekonomi, karena kemiskinan. Hamba Allah, begitu Umar bin Abdul Aziz menjaga dirinya, dia bukan bersyukur karena diangkat, tetapi dia membaca innalillah, minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah yang rahimahumullah. Kemudian apa manfaat atau faedah orang yang pandai menjaga amanah itu? Yang pertama, kalau faedah untuk bersama, maka akan terjadi keamanan, akan terjadi kenyamanan, masyarakat menjadi makmur, hubungan silaturahmi membaik, saling tolong menolong, bantu membantu, satu hati, satu perasaan. Bila orang itu menjalankan amanah, negeri akan aman, rakyatnya makmur, hidupnya tenang. Kemudian kita lihat secara pribadi, apa manfaatnya orang menjalankan amanah itu? Orang yang menjalankan amanah itu, dia akan bisa menempatkan potensi ataupun rezeki yang Allah berikan kepada dirinya adalah sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata yang Allah berikan dilihatnya untuk kebaikan dirinya,
untuk melihat yang benar, untuk belajar, untuk baca Quran. Kemudian hidupnya jadi berkah insya Allah. Karena dia melihat yang benar, jalan sesuai dengan yang benar, hidupnya jadi berkah. Samping itu, orang yang menjalankan amanah itu akan terasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup tidak mengeluh, hidup tidak akan jadi gelisah. Hamba Allah rahimakumullah. Untuk itu, mari sama-sama kita introspeksi diri. Marilah kita jadikan Rasulullah itu uswatun hasanah dalam hidup kita. Barangkali selama ini kita mulai belajar agama, sudah belajar tentang sifat Nabi. Dari kecil kita sudah belajar sifat Nabi itu. Sidik, tabligh, amanah, kata nak hafal. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah sudah jalan dari diri kita atau belum? Kita kaji ulang kembali. Karena itu hamba Allah, marilah kita jalankan amanah yang sudah Allah titipkan. Amanah dari Rasul, amanah dari orang banyak. Tapi amanah itu harus didorong dengan iman yang kuat. Iman yang kuat menjalankan amanah, insya Allah akan menjadi aman dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faqtabiru ya ulil absar wa la'allakum turhamun. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimin wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Ya 'alima ma fis sudur, akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhama malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Taqabbal ya muhibas sa'ilin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.